Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, saya memiliki kesenangan melihat Bapak Ibu dalam keadaan sehat, bisa berkumpul bersama sebagai saudara seiman. Mari tengok kiri kanan depan belakangnya, saya juga senang bertemu dengan kau. Ya. Akhirnya setelah kita mungkin melakukan rutinitas Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dari Senin sampai Sabtu kita lakukan kewajiban kita, ada yang bekerja, ada yang sekolah dan lain sebagainya. Tapi tidak lupa kita sebagai saudara seiman kita berkumpul bersama, mewujudkan syukur kita sebagai saudara seiman. Kalau Tuhan masih memimpin, Tuhan masih mengasihi kita, itu karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus kita. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita secara pribadi masing-masing. Wujudkan syukur kita, nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan, kasih-Nya tidak pernah berubah. Kita datang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin sedang ada sukacita, ada duka cita, atau mungkin ada pergumulan, tapi kami percaya semua bahwa Engkau pemelihara kami ya Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan. Kami tanggalkan apapun yang kami miliki ya Tuhan. Kami tidak mau menyombongkan apa yang sudah kami miliki, karena kami percaya itu semua hanya Kau yang memberikan. Kau mempercayakan kepada kami ya Tuhan untuk melakukannya sesuai dengan kehendak Engkau, menggunakannya sesuai dengan kehendak Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Semua mahkota dunia kan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karya-Mu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku berserah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita berikan penghormatan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kau yang layak.
Tuhan Kau yang terbaik, Kau layak ditinggikan, Kau yang layak diberikan kehormatan. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyembah. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang meriah lagi. Benar Tuhan, hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan ya Tuhan. Hidup kami sementara ya Tuhan di sini, di dunia ini ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, ketika Engkau memberikan kehidupan kami akan memberikan komitmen terbaik kami untuk apapun yang kami lakukan. Semua semata-mata hanya untuk rencana-Mu ya Tuhan, hanya untuk kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah suara-suara kami dapat berkenan bagi-Mu Yesus. Biarlah ibadah raya pada hari ini tidak lewat begitu saja. Tidak hanya sekedar bertemu hanya seminggu sekali ya Tuhan. Tapi kami percaya di dalam nama Yesus akan ada pemulihan, akan ada harapan yang baru ya Tuhan. Dan biarlah kami dapat selalu hidup sesuai dengan kehendak Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah suara-suara kami akan memberikan yang terbaik untuk Raja segala Raja. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Mari kita lihat kanan kiri depan belakang. Berikan salam yang terbaik, senyuman yang terbaik. Nyatakan syukur kita bertemu dengan saudara seiman. Begitu juga dengan semesta yang bernyanyi untuk kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Suarakan na 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 na. Sekali lagi na 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 na. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang dan burung-burung berkicauan,
burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji nama Tuhan. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya, puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena apa? Karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya, puji agungkan namanya. Na 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 na. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya, puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya, puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Saya ingin melihat tangan-tangan yang terangkat yang bersemangat untuk memuji Tuhan. Amin. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih-Nya, begitu indah kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingan. Mari dekap kasih-Nya, dekap kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Mari angkat tangan kita lambaikan. Maha kuasa, Maha mulia, Kau berkata kata semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Tak terlukiskan kasih yang Kau telah berikan kepada kami semua. Begitu besar dan begitu indah, termegah, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu, setia menjagaku. Dan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, Maha mulia, Kau berkata kata
kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Mari nyanyikan. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Mari kita bersyukur selalu kepada Tuhan Yesus kita. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Ya. Haleluya. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk. Setelah dengan semangat memuji Tuhan, kita sebagai saudara seiman juga akan sebentar lagi akan menyambut firman yang akan diberikan oleh Pendeta Karmelia Suryanto. Biarlah pada hari ini kita bisa belajar baru kehendak Tuhan dan juga menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan kehendak dan rencana terbaik Tuhan. Biarlah kita bisa dipakai oleh Tuhan lebih dan lebih, menjadi berkat bagi sesama, menjadi terang di dunia ini Bapak Ibu. Amin. Karena sudah begitu besar kasih-Nya, begitu baik. Dimanapun kami berada ya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami cemaskan, apapun yang kami takutkan dan pergumulkan, kami percaya ya Tuhan, bahwa tangan Engkau sudah bekerja. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin selalu bersyukur setiap hari, dimanapun kami berada. Di tempat kerja kami ya Tuhan, tempat sekolah kami, di rumah kami, dimanapun kami berada.
Kami ingin selalu bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkau yang selalu menolong kami ya Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Biarlah wujud syukur kami dapat kami lakukan setiap saat, karena Engkau yang layak ditinggikan dan disembah. Aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sambil musik, sambil bermain, mari ikut Bapak Ibu kita secara masing-masing berdoa kepada Tuhan. Mungkin kami sudah lama lupa bersyukur ya Tuhan atas apa yang terjadi. Mungkin ketika kami sudah dapat ya Tuhan, kami sudah peroleh apa yang kami inginkan, kami lupa ya Tuhan. Kami lupa dengan doa-doa yang kami mohonkan kepada Engkau ya Tuhan. Kami lupa berterima kasih, kami lupa bersyukur. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kembali lagi bersyukur dengan apa yang kita semua miliki. Sukacita, kesehatan, keluarga, organ tubuh yang masih bisa digunakan sampai saat ini. Kami bisa membuka mata kami bisa menghirup oksigen dengan secara gratis. Itu adalah kuasa yang Kau telah berikan kepada kami semua ya Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita nyatakan, kami akan selalu bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Untuk selanjutnya saya persilakan pada hamba-Nya. Mari kita tunduk kepala, kita satu hati dalam doa. Bapa di dalam surga, melalui pujian ini kami mengungkapkan bahwa kami hanya bisa bersyukur kepadamu Tuhan untuk semua yang terjadi di dalam hidup kami. Ampuni kami kalau seringkali kami lupa, lebih mudah untuk ngomel, lebih mudah untuk komplain, lebih mudah untuk menyalahkan orang lain dan bahkan marah-marah sama Tuhan. Tapi hari ini, ketika kami tiba, kami hadir, kami kumpul lagi di rumah-Mu yang kudus, kami tahu yang pertama harus kami lakukan adalah mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami masih punya kesempatan untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, kami masih punya kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami masih punya kesempatan untuk duduk semeja dan sehidangan dengan Kepala Gereja yang Agung dalam perjamuan kudus nanti. Terima kasih Tuhan, kami masih hidup, kami masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami serahkan sesi pemberitaan firman-Mu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Mari Roh Kudus, berkaryalah dalam nama Yesus. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Salam merah putih. Udah ganti dekor lagi begitu ya. Kita udah siap-siap. Mungkin Bapak Ibu dari tanggal 1 kemarin udah disuruh pasang bendera gitu ya. Para RT RW tiap hari ngingetin yang belum pasang bendera rumahnya diketok-ketok, disuruh pasang begitu ya. Karena bulan ini kita sudah masuk bulan Agustus. Udah latihan lagunya? Udah siap-siap disuruh upacara? Nanti kita di sini juga ada upacara begitu ya Bapak Ibu Saudara. Sebelum ibadah kita upacara dulu. Langsung pada nanya, tanggal berapa ya? Kayaknya saya nggak bisa datang tuh gitu ya. Kalau disuruh upacara langsung pada nggak bisa datang. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau kita masih bisa beribadah dan kita bisa bersyukur semata-mata bukan karena rutinitas. Oh iya, karena masih bisa ibadah kita bersyukur gitu ya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak kejadian yang kalau bisa kita katakan akan sedikit mengganggu jalannya ibadah. Song leader kita, Bapak Raymond, kalau nanti setelah ini Bapak Ibu Saudara tidak lihat dia lagi naik ke mimbar ini, maksudnya hari ini begitu ya. Bukan karena dia udah lapar duluan terus dia pergi makan bakmi gitu ya, buru-buru keluar, tidak. Tapi karena anaknya sedang ada di UGD. Sien. Tadi pagi jam 6 dibawa ke UGD karena masih panas. Dan dada serta perutnya sakit, jadi lagi ditemenin sama Eva ada di UGD. Tapi Raymond tetap mengutamakan untuk melayani Tuhan. Kita sama-sama doakan untuk kesembuhannya. Dan Bapak Ibu, tadi pagi saya persis setelah saya akan turun ke sini, biasalah ya namanya cewek, kan dandan dulu ya Bapak Ibu Saudara ya. Hari ini kalau Bapak Ibu lihat agak sedikit aneh karena putih-putihnya baju saya patah Bapak Ibu Saudara. Persis ketika saya akan turun ke sini. Nah, jadi ya sudahlah ya Bapak Ibu Saudara. Kita tetap bisa melayani Tuhan. Kita tetap bisa beribadah. Walaupun ada banyak halangan, tantangan, rintangan. Sehingga ibadah itu rasanya lebih bermakna, lebih berarti. Hari ini kita belajar dari Yosua. Bagaimana Yosua itu bisa tetap melangkah dengan iman. Walaupun ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, bahkan hal-hal di luar yang bisa dia pikirkan, ini gak mungkin, tapi kenapa Tuhan suruh kerjakan? Yuk kita baca dulu. Yosua 3 ayat 1 sampai yang ke-17. Yosua 3 ayat 1 sampai yang ke-17. Kita akan baca bergantian karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan.
Sudah siap semua ya? Yosua 3 ayat 1 sampai yang ke-17. Saya akan bacakan ayat pertama. Bapak Ibu Saudara bisa lanjut ayat kedua dan seterusnya. 1, 2, 3. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Silakan. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Mari kita sama-sama tarik nafas Bapak Ibu Saudara. Nah, biasanya kalau habis baca tarik nafas gitu ya. Nah, kitab Yosua ini merupakan bagian dari sebuah kisah besar yang dimulai dari kitab Ulangan sampai kitab 2 Raja-Raja. Secara khusus dalam kitab Yosua ini menceritakan bagaimana suku-suku Israel mengalahkan dan membagi-bagi tanah perjanjian mereka, yaitu tanah Kanaan. Sekalipun tokoh utama di dalam kitab Yosua ini adalah Yosua yang merupakan pemimpin bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan sendiri untuk menggantikan Musa, tetapi sebenarnya tokoh sentral dan utama yang ingin ditegaskan Tuhan di dalam kisah Yosua atau kitab Yosua ini sebenarnya adalah Tuhan Allah itu sendiri. Tanah Kanaan berhasil diperoleh bukan karena kehebatan Yosua dalam berperang,
Bukan karena kehebatan Yosua dalam mengatur strategi, tetapi karena tindakan Allah yang menolong dan menyelamatkan bangsa Israel. Bangsa Israel selalu dan selalu mendapatkan pertolongan dari Tuhan, sekalipun mereka ini bangsa yang bebal, mereka yang tegar tengkuk, mereka yang berulang kali meninggalkan Tuhan. Satu kali ditolong, nangis-nangis, bertobat. Besok ketika segalanya baik-baik saja, mereka lupa lagi kepada Tuhan, melakukan penyembahan berhala lagi. Lalu kemudian ada masalah baru, nangis-nangis, datang lagi kepada Tuhan, bertobat, ditolong, dan terus berputar seperti itu. Tapi Tuhan tetap menolong mereka. Dalam bagian kitab ini, Bapak Ibu Saudara, diceritakan bagaimana bangsa Israel itu mendapatkan kembali kemurahan Tuhan lagi melalui perjalanan mereka memperoleh tanah Kanaan. Secara khusus dalam Yosua 3 ayat 1-17 yang tadi sudah kita baca bersama-sama, digambarkan bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel nyebrang sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara yang pernah ke Israel, pernah ke sungai Yordan? Ada yang pernah ke sungai Yordan? Boleh angkat tangannya? 1, 2, 3, 4. Oke, semuanya sudah ya. Berarti kita nggak jadi wisata rohani ke sungai Yordan, karena semuanya sudah pernah begitu ya. Nah, puji Tuhan. Cara Tuhan menolong umatnya dengan menyeberangi sungai Yordan ini serupa dengan cara Tuhan menolong bangsa Israel menyeberangi laut Teberau. Di mana dua peristiwa ini menunjukkan kemahakuasaan Tuhan Allah dan kedahsyatannya dalam menolong umat miliknya. Bapak Ibu Saudara, yang mau ngebayangin sungai Yordan gak kebayang, coba bayangkan saja Danau Sunter yang di depan. Kalau kita mau nyebrang Danau Sunter, dari sisi sebelah sini ke sisi seberang, itu kita perlu alat, perlu sarana, entah itu perahu, kayak jet ski, kayak atau jembatan kita buat atau apapun. Bisa bayangkan gak bagaimana air di Danau Sunter itu terbelah menjadi dua dan kering di tengahnya, lalu kita bisa nyebrang. Kalau sampai itu terjadi, pasti kita semua bisa mengakui bukan kuasa manusia, pasti kuasa Tuhan. Dan ini yang terjadi 2 kali dialami bangsa Israel. Dalam masa kepemimpinan Musa itu laut yang dibelah oleh Tuhan. Dalam masa kepemimpinan Yosua, waktu kita baca ini belum kejadian, itu sungai Yordan. Cuma kisahnya akan berbeda. Kalau laut itu dibelah menjadi 2, airnya ditahan menjadi dinding di kiri kanan, bangsa Israel menyeberang. Tapi di sungai Yordan ini ditahan di ujung sehingga air yang mengalir ini habis, tapi dari sana tidak ada lagi dari sumbernya, ditahan begitu rupa. Kalau ini kejadian di depan mata kita, atau ketika kita mendengar dan membaca kisahnya, kita pasti sepakat ini adalah pekerjaan Tuhan. Karena tidak ada manusia biasa yang bisa melakukannya. Tidak ada manusia yang kuasanya cukup hebat untuk menguasai alam. Nah, tentu sebelum semua mujizat besar itu terjadi, ada sesuatu yang perlu dilakukan oleh umat Tuhan. Karena Tuhan itu bekerjanya, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Tuhan tidak pernah mau memanjakan kita, diberikan begitu saja. Selalu ada sesuatu yang perlu kita kerjakan, diproses, dan Tuhan juga menyempurnakannya. Jadi sebelum bangsa Israel mengalami menyeberang di sungai Yordan itu, semua perintah yang diberikan oleh Yosua itu harus dikerjakan. Karena itu asalnya dari Tuhan, bukan kata Yosua semata-mata. Nah, iman yang benar membuat kita orang percaya memiliki keberanian untuk melangkah. Meskipun, nah ini gunanya iman, meskipun ada tantangan di depan. Meskipun kelihatannya mustahil di depan. Meskipun kelihatannya tidak ada jembatan, tidak ada pijakan, tapi iman yang benar membuat kita orang percaya berani untuk melangkah karena Tuhan yang suruh. Walaupun tujuannya belum jelas pasti. Masih ingat ketika Abraham disuruh pindah? Ingat? Abraham bawa seluruhnya. Kemana? Udah jalan aja dulu, packing aja dulu. Ada Bapak Ibu Saudara yang begitu, packing dulu, nggak punya tiket, nggak punya apa-apa, nggak tahu mau kemana, packing, ya udah keluar aja dari rumah dulu, nggak tahu mau kemana. Kalau tetangga nanya mau kemana, liburan kemana, nggak tahu, sejauh kaki melangkah. Ini Abraham bukan liburan loh. Abraham disuruh pindah, tujuannya belum pasti, belum tahu mau kemana, tapi karena Tuhan yang suruh, Abraham jalan. Yosua dalam kisah ini juga mengajarkan kepada kita bahwa iman itu membangkitkan keberanian untuk melangkah.
Nah pagi ini yuk kita lihat gimana kita bisa meneladani Yosua dalam dia bisa melangkah dengan iman. Yang pertama yang harus kita lakukan ada dasarnya, yaitu didasari dengan kekudusan. Saya ulang Yosua 3 ayat yang kelima. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah Yosua memberi perintah kepada segenap bangsa Israel sebagai persiapan. Ini belum kejadian. Baru janji, baru Tuhan berfirman, sungai itu belum berhenti, mereka belum boleh ngapa-ngapain, tapi ada perintah, kuduskanlah dirimu sebelum peristiwa besar. Nah, selain perintah menguduskan diri, Yosua juga mengulangi janji Tuhan yang sudah pasti, kuduskanlah dirimu. Sampai di situ tidak, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Artinya sebelum Tuhan melakukan sesuatu yang besar besok, ada bagian yang perlu dilakukan oleh bangsa Israel. Sebelum Tuhan melakukan mujizat di dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara, ada bagian yang perlu kita kerjakan lebih dahulu. Ada harga yang harus dibayar oleh kita untuk persiapan menerima mujizat Tuhan. Nah, kalau bicara tentang kekudusan, ini bicara tentang sesuatu yang disiapkan, dikhususkan, dipisahkan. Jadi menguduskan diri artinya hidup hanya untuk Tuhan. Jadwal kita semua kita sesuaikan dengan apa yang Tuhan mau. Rencana kita semua kita sesuaikan dengan apa yang Tuhan mau. Hidup kita sesuaikan dengan apa yang Tuhan mau. Itu namanya hidup mengkuduskan diri untuk Tuhan. Bagaimana caranya? Mazmur 119 ayat yang ke-9. Boleh PDP Paulus membacakan bagi kita semua? Mazmur 119 ayat yang ke-9. Ya, silakan. Mazmur 119 ayatnya yang ke-9. Iya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya, terima kasih. Di sini dikatakan seorang muda. Tapi sebenarnya firman ini berlaku buat saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, berapapun usia kita. Dengan apa kita bisa mempertahankan kelakuan kita bersih? Dengan standar dunia ini, dengan peraturan pemerintah, dengan norma-norma lingkungan kita? Nggak bisa, Bapak, Ibu, Saudara. Satu-satunya yang bisa mempertahankan kelakuan kita bersih adalah dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dalam Keluaran 19 ayat 10 sampai yang ke-15, proses menguduskan diri dalam konsep perjanjian lama adalah membersihkan tubuh dan mencuci atau mengganti pakaian. Boleh tolong dibacakan Keluaran 19 ayat 10 sampai yang ke-15 oleh PDM Wiwi. Keluaran 19 ayat 10 sampai yang ke-15. Keluaran 19 ayat 10 sampai yang ke-15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga, Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu, haruslah engkau pasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu, atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu, atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Ya, terima kasih. Nah, Keluaran 19 ini berbicara tentang dua hal. Pembasuhan dosa. Dosa itu digambarkan sesuatu yang kotor pada diri kita atau pada pakaian kita, sehingga kita harus melewati proses pembasuhan supaya bersih dari kotoran tersebut, bersih dari dosa tersebut. Makna yang serupa kita temukan dalam upacara pembaptisan
air yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dalam Matius 3 ayat 11 dikatakan, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan," dan seterusnya. Petrus juga melakukan hal yang sama dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu." Jadi dari zaman perjanjian lama, apa yang disuruh oleh Musa tetap diteruskan ke perjanjian baru, begitu ya. Kita harus melakukan pembasuhan diri sebagai lambang pembersihan dosa. Kemudian yang kedua, yang dikatakan adalah mengenakan pakaian baru. Pengudusan dalam perjanjian lama berkaitan dengan mengenakan pakaian baru. Mungkin orang di zaman perjanjian lama atau zaman dulu jarang berganti pakaian, begitu ya. Dalam Kejadian 35 ayat 1 sampai yang ketiga, Yakub dan seisi rumahnya menguduskan diri mereka dan mengganti pakaian mereka sebelum melakukan perjalanan untuk bertemu dengan Esau. Kita tahu Esau dan Yakub itu bermusuhan karena ya Bapak Ibu Saudara pasti sudah tahu ya kisahnya, berbagai berkat yang dicuri oleh Yakub dan kemudian Esau menjadi marah dan puluhan tahun mereka tidak bertemu karena saling bermusuhan. Sebelum Yakub mau bertemu lagi dengan Esau untuk perdamaian, dia menguduskan diri. Kejadian 35 ayat 1 sampai yang ketiga. "Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, 'Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu.'" Demikian juga Raja Daud menguduskan dirinya dan mengganti pakaiannya, kemudian beribadah kepada Tuhan setelah dia mengakui dosa perzinahannya dengan Batsyeba yang mengakibatkan bayi yang lahir itu mati. 2 Samuel 12 ayat yang ke-20 berkata, "Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah." Jadi Bapak Ibu Saudara, pembasuhan diri dan mengganti pakaian merupakan lambang yang baru, mulai lagi bersama Tuhan, mulai lagi dari nol, mengganti lembaran yang lama dengan lembaran yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, hal ini sesuai juga dengan lambang masuknya bangsa Israel meninggalkan Mesir, tanah perbudakan itu selama 430 tahun, mereka masuk ke tanah perjanjian, the promised land, tanah Kanaan. Dengan menyeberangi sungai Yordan, mereka meninggalkan Mesir, meninggalkan padang gurun yang sudah mereka putar-putar selama 40 tahun untuk masuk ke tanah yang baru, memulai hidup yang baru, sungguh-sungguh menjadi umat Tuhan, tanah yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, tanah perjanjian. Nah, konsep pakaian baru ini adalah bayangan dari peristiwa kelahiran baru bagi kita orang percaya. Di dalam Roma 6 ayat yang ketiga berkata, Roma 6 ayat yang ketiga, ayatnya bisa ditampilkan. "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru." Efesus 4 ayat 22 sampai 24 berkata, "Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama." Yang mana? Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengalami mujizat yang dilakukan oleh Yosua, yang dialami oleh Yosua, yang pertama, hidup dalam kekudusan. Hidup kita didasari dengan kekudusan. Standarnya apa? Firman Tuhan, bukan standar kita sendiri. Ada berapa banyak orang yang berkata, "Saya nggak perlu tahu Yesus karena saya orang baik, laler aja saya nggak bunuh, nyamuk aja saya nggak tepok, apalagi sesama manusia, saya baik banget, saya pasti masuk surga, saya nggak butuh Yesus." Tapi itu standar manusia, kekudusan oleh manusia. Yang kita butuhkan adalah hidup didasari kekudusan bersama dengan Tuhan. Bilang ke sebelahnya, yuk kita hidup kudus berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Hidup kita mulai dengan didasari janji Tuhan. Yosua 3 ayat yang ke-7 berkata, "Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu
di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bayangkan apa yang terjadi pada waktu itu, tidak heran pemimpin baru yang masih muda seperti Yosua, pasti dia akan merasa cemas, dia akan merasa tidak mampu, dia akan merasa tidak berdaya. Tidak heran, karena Yosua itu mengambil alih tampuk kepemimpinan dari Musa, pemimpin legendaris yang agung, yang tidak tertandingi, yang memimpin Israel dengan setia selama 40 tahun, mengeluarkan bangsa Israel itu dari Mesir dan melintasi padang gurun. Di dalam Ulangan 34 ayat yang ke-12 dikatakan Musa tidak ada tandingannya. Kalau tiada duanya itu bukan Musa. Itu adalah Ijang, Bapak Ibu Saudara. Kalau Musa tidak ada tandingannya, begitu ya. Karena segala perbuatan perkasa dan segala pertunjukan kuasa yang mengerikan, masih ingat apa yang dilakukan Musa di Mesir? 10 tulah. Tidak ada yang pernah melakukannya sebelum dan sesudah Musa. Dilakukan di seluruh hadapan orang Israel dan orang Mesir. Tindakan yang sungguh sulit untuk diikuti. Alasan yang kedua, kenapa Yosua itu meragukan dirinya sendiri sebagai pemimpin yang ditunjuk Tuhan menggantikan Musa yang legendaris, adalah karena musuh atau orang Kanaan yang hidup di tanah Kanaan itu yang akan ia hadapi besar-besar. Dari mana Yosua tahu? Yosua pernah terlibat atau tergabung dalam 12 pengintai. Dia pernah datang ke sana. Misi mata-mata yang sebelumnya ke Kanaan dalam Bilangan 13 ayat 28 mengungkapkan bahwa penduduk di negeri itu kuat-kuat. Sehingga ketika mereka membandingkan diri mereka dengan orang-orang yang hidup di sana, mereka seperti raksasa dan belalang. Perbandingannya seperti itu. Kota-kotanya berbenteng dan sangat besar. Musuh yang tangguh untuk dihadapi. Sehingga apa? Yosua butuh kata penyemangat. Yosua butuh dukungan yang berulang-ulang. Jangan suka bilang gini, kemarin udah gue bilangin, udahlah kuatlah, mas mau dipuji-puji terus. Tidak, tapi konteksnya, kondisinya pada waktu itu, kalau kita mau menilai keadaan Yosua, memang dia membutuhkan dorongan moral. Yosua butuh dukungan yang berulang-ulang. Sebelum kematiannya, Musa telah menyemangati Yosua. Ulangan 31 ayat yang ke-7 dikatakan, jadilah kuat, jadilah berani, Tuhanlah yang berjalan di depanmu. Dia akan bersamamu, tidak akan mengecewakanmu atau meninggalkanmu. Jangan takut, jangan cemas. Satu kali dia dengar, langsung rasa kuat. Besoknya ketika dia berhadapan dengan kenyataan, lemas lagi. Apa yang perlu dia lakukan? Dia perlu lagi dikasih dorongan seperti itu. Sehingga apa? Tuhan juga berulang kali meyakinkan janjinya kepada Yosua. Yosua 1 ayat 5, Ulangan 31 ayat 23 diulang lagi, sama. Seperti aku bersama Musa, aku juga akan bersamamu Yosua. Aku tidak akan meninggalkan dan mengecewakan engkau. Waktu dia dengar firman itu, dia merasa kuat, dia merasa segar. Ketika dia harus keluar memimpin bangsa Israel, bertemu dengan tantangan hal-hal yang mustahil, dia merasa lemah lagi. Sehingga ketiga kalinya, Tuhan berkata, Yosua 8 ayat 1, Yosua 10 ayat yang ke-8, ada banyak ayat. Tuhan berkata, aku akan mulai meninggikan kamu, supaya kamu tahu bahwa aku akan menyertai kamu, seperti aku menyertai Musa. Tuhan terus mengulang janji-janjinya kepada Yosua. Karena apa? Karena pada saat itulah yang dibutuhkan oleh Yosua. Bagaimana Yosua itu harus menjalani kepemimpinannya, harus menjalani hidupnya hanya berdasarkan dengan janjinya Tuhan. Yosua tidak pernah belajar peperangan seperti Musa yang dilahirkan di istana Mesir, menjadi pangeran Mesir. Dia pernah mendapatkan pendidikan dan segala luxury life yang ada di sana. Yosua enggak. Yosua lahir sebagai budak dan keluar juga selama hidupnya sebagai budak. Dia keluar juga dari Mesir menjadi pembantunya Musa pada waktu itu. Setelah Musa meninggal, barulah dia menggantikan Musa. Tuhan berjanji kepada Yosua penerus Musa itu, bahwa dia akan menjadi besar dan berada dalam penyertaannya. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak pernah lalai menepatinya. Amin. Sehingga apa? Janji Tuhan ini bisa kita andalkan, bisa kita jadikan landasan. Kita bisa menjalani hidup kita karena Tuhan yang janji, bukan karena janji manusia. Bapak Ibu Saudara pernah dikecewakan dengan janji manusia? Pernah? Semua langsung ngangguk-ngangguk.
Ada yang ngangguknya sedang, ada yang ngangguknya semangat gitu, kayak mau curhat. Mungkin kalau dikasih mic langsung curhat. Pasangan kita pernah mengecewakan kita. Anak, mantu, cucu mungkin pernah mengecewakan kita. Tetangga, saudara, besti, openg, temen nongki pernah juga pasti mengecewakan kita. Bahkan diri kita sendiri pernah pasti mengecewakan kita. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kita pernah bikin janji sama orang terus kita lupa? Mungkin pernah. Kita pernah janji sama anak kita terus kita lupa? Mungkin pernah. Tapi Tuhan, sekalipun kita tidak ingat janjinya yang begitu banyak itu, Dia selalu menepati janjinya satu persatu. Amin. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Mana janjimu Tuhan? Aku udah pelayanan. Mana janjimu Tuhan? Aku udah kasih persembahan. Ah, Tuhan bantunya orang lain doang. Tuhan gak bantu saya. Tetapi dikatakan, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Masalahnya kitanya udah balik dan bertobat belum? Ketika kita memberikan sesuatu kepada anak kita, kita berharap dia mengikuti apa yang kita mau. Kita berharap dia menjadi anak yang baik. Selama dia belum merubah sikapnya, tidak sesuai dengan apa yang kita arahkan, tentu kita tidak akan memberikan apa yang dia ingin. Janji Tuhan bahwa Ia akan menyertai kita lah yang meneguhkan kita, Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk tetap jadi orang Kristen seperti sekarang ini. Untuk memenuhi panggilan kita. Menjadi garam dan terang, tetap melayani, tetap menjadi sinar dimanapun kita berada. Bukan berdasarkan hitungan kita sendiri, kemampuan kita sendiri, sumber daya yang kita miliki, bukan. Semua itu bisa habis, semua itu semu, semua itu rapuh. Kesuksesan hidup kita bergantung apakah Tuhan beserta dengan kita atau Tuhan menentang kita. Kalau Tuhan menentang kita, gak ada yang bisa bantu kita. Tapi kalau Tuhan beserta kita, siapa yang jadi lawan kita? Amin. Jadi melangkahlah dalam hidup ini, bukan berdasarkan janji yang lain, bukan karena rasa pede kita yang berlebihan, bukan karena kita mengandalkan manusia, tapi melangkahlah dalam hidup ini karena janjinya Tuhan. Bilang sama sebelahnya, janji Tuhan pasti ditepati. Yang terakhir, Yosua menjalani hidupnya, memulai perjalanannya didasari dengan keberanian. Kenapa Yosua bisa berani? Yosua 3 ayat yang ke-13. Ini kejadian ketika kemarin, ini kan kita baca 2 bagian sebenarnya. Waktu Yosua itu menyampaikan apa yang Tuhan suruh, kuduskanlah dirimu dan sebagainya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara baca part yang kedua, ketika hari H itu, acara itu, kegiatan itu dilakukan. Nah, Yosua 3 ayat 13 ini segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti menjadi bendungan. Seringkali di dalam Alkitab ada 2 perintah. Perintah negatif berkata, jangan takut, jangan berzina, jangan membunuh, jangan. Tapi ada juga perintah yang positif. Jadilah berani, jadilah terang, jadilah garam, jadilah kuat. Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Ini sering muncul di dalam Alkitab. Nah, ketika Tuhan memanggil seorang pemimpin atau sebuah komunitas, sebuah gereja, sebuah kelompok untuk mengerjakan hal-hal yang baru, maka ketakutan yang mereka alami akan digantikan dengan keyakinan dan harapan terhadap Tuhan. Jangan takut, Tuhan bilang. Artinya kita harus percaya kepada Tuhan. Dan bukan cuma percaya, berani menghadapi tantangan sekalipun kelihatannya mustahil untuk kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara, waktu anak saya Moses masih kecil, itu sekolahnya kan di TK Bahagia. Lalu Bapak Ibu Saudara yang tahu area Sunter, tahu TK Bahagia itu kalau hujan jalanannya tergenang air, begitu ya. Ya bisa semata kaki kurang lebih begitu ya. Atau bisa juga sampai seleher, kalau itu kodok, seleher kodok begitu ya. Tapi kalau kita semata kaki. Nah, anak saya itu agak besar dan bongsor pada waktu TK begitu ya. Jadi saya tidak kuat untuk gendong dia,
dari mobil, parkiran mobil sampai ke sekolah. Mumpung masih ada jalanan yang belum tergenang air, saya suruh dia jalan. Ketika sampai di depan sekolah, ternyata alirannya sudah lebih deras karena mungkin bagian sekolahnya itu di letak yang lebih turun, jadi air mengalir deras. Lalu kemudian saya bilang, "Mos, lompat Mos, lompat, tinggal masuk ke halaman sekolah. Mami pegangin tangannya, gendong aja, gendong. Gak kuat kok, gak kuat Mos, ayo. Lompat, kamu lompat, langsung nyampe nih, ayo. Mami jagain. Anak itu sempat ragu. Karena melihat aliran yang begitu deras, dia mau masuk sekolah. Tentunya dia berpikir kalau dia gagal, sepatu dan kaos kakinya basah. Nggak ada yang suka pakai sepatu dan kaos kaki basah. Bener ya Bapak Ibu Saudara ya? Atau ada yang suka di sini? Saya sebelum saya ke gereja saya celup-celup dulu gitu biar basah. Becek nanti ngepel di dalam ruangan gereja ya Bapak Ibu Saudara. Kita nggak suka pakai sepatu dan kaos kaki basah. Anak kecil ini pun tidak suka, apalagi dia harus ke sekolah begitu kan. Sehingga dia sempat ragu. Apalagi waktu maminya bilang nggak kuat gendong, kuat pegangin nggak gitu kan. Jangan-jangan pas dia lompat, dia jatuh begitu kan. Tapi karena diberikan terus dorongan, ayo Mos lompat, ayo kok cepetan kok. Ini nanti airnya makin kesini makin lebar, nggak bisa lompat, ayo kok lompat. Akhirnya dia lompat dan sampailah ke halaman sekolah yang kering, selamat. Pertanyaan saya, kalau anak itu terus ragu, bisa nggak dia sampai ke halaman sekolah? Nggak bisa, karena saya maminya nggak kuat gendong. Dan hujan makin deras, satu tangan pegang payung, aliran makin deras, makin melebar, kesempatan persentase dia untuk berhasil melompat akan makin susah karena aliran air yang melebar. Tapi dia bisa tiba di halaman sekolah yang kering karena dia percaya dengan omongan maminya. Lompat Moses, mami jagain kamu. Dari sebuah peristiwa sederhana ini, Bapak Ibu Saudara bisa menangkap sesuatu yang penting. Di dalam hidup kita, seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, ragu terhadap Tuhan. Bisa gak sih Tuhan aku lakukan ini? Bisa gak sih aku sembuh Tuhan? Bisa gak sih aku dapat jodoh Tuhan? Bisa gak sih karirku berkembang Tuhan? Bisa gak sih aku melayani Tuhan lebih lagi? Bisa gak sih aku hidup lebih berkenan kepada Tuhan? Bisa gak sih? Bisa gak sih? Bisa gak sih? Ada banyak ketakutan, ada banyak kecemasan di dalam hidup kita. Yosua juga mengalaminya Bapak Ibu Saudara. Tetapi di dalam Alkitab Tuhan menyatakan kepada umatnya, jangan takut. Jadilah kuat, jadilah berani, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Aku akan menyertai kamu. Ada banyak. Abraham, Hagar, Yakub, Musa, budak-budak Israel yang melarikan diri, Hakim Gideon, Raja Hizkia, pemazmur yang dilanda musuh yang kuat, komunitas orang buangan Yahudi, Yeremia, Daniel, perawan Maria atau Ibu Yesus, para gembala yang dikelilingi malaikat, murid-murid yang terperangkap di dalam badai, murid-murid yang berada di dalam malam pengkhianatan Yesus, dan murid-murid yang ketakutan ketika diperdengarkan laporan bahwa kubur Yesus kosong. Rasul Paulus, Rasul Yohanes, mereka semua mengalami ketakutan yang sama. Dan kalau kita baca ayatnya Bapak Ibu Saudara, nggak pulang kita sampai sore Bapak Ibu Saudara. Banyaknya saksi ini jelas menyatakan bahwa mengikuti perintah Tuhan untuk memasuki suatu hal yang baru itu memang sulit, susah, kita penuh keraguan, kita penuh ketakutan. Kita manusia yang mudah sekali merasa cemas dan gelisah. Selalu ada rasa takut di dalam hati kita. Tapi pernyataan-pernyataan Allah mendorong kita terus untuk belajar melepaskan rasa takut itu yang melemahkan hati kita. Karena janji Tuhan, aku akan menyertai. Allah beserta kita. Percaya kepada Tuhan, bukan yang lain. Sehingga hidup kita bisa didasari dengan keberanian, bukan karena berani mati, membabi buta, tapi berani berjalan, berani karena bersama dengan Yesus kita bisa. Sendiri pasti kita gagal. Lepaskan kekhawatiran kita yang membebani, sehingga seringkali kita berjalan mundur. Enggak deh, gak mau deh. Ada berapa banyak orang yang karirnya gak bisa maju? Karena ketika ada challenge di depannya dia gak bisa ambil. Dia gak berani ambil. Bapak Ibu Saudara, salah satunya adalah kalau pada waktu itu saya tidak berani menerima atau
mengikuti dorongan Bapak Gembala, saya tidak akan bisa berdiri di sini di hadapan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk menjadi seorang pembicara. Karena sebenarnya saya tidak terlalu hobi bicara di depan umum. Tapi karena berdasarkan dorongan, Tuhan, saya mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berjalan maju dengan keberanian. Sehingga apa? Sehingga firman Tuhan bisa disampaikan. Ada berapa banyak orang yang karirnya tidak maju ketika dia di-challenge untuk satu level tertentu, dia menolak. Ada berapa banyak orang yang pelayanannya tidak maju, karena ketika dia diminta untuk melayani lebih lagi, dia menolak. Dia mundur, bahkan tidak mau bertindak apa-apa. Lebih baik kabur atau reaksinya terlalu berlebihan. Perintah Tuhan disertai penyertaannya bahwa ketika kaki para imam pengangkat tabut perjanjian tercelup di sungai Yordan, perhatikan kata tercelup atau masuk. Sungai itu akan terputus airnya. Artinya, ketika baru sampai di pinggiran sungai Yordan, belum tercelup, air masih mengalir ya. Waktu para imam mengangkat kakinya di atas sungai, air masih mengalir ya. Karena Tuhan bilangnya apa? Ketika kakinya tercelup masuk. Bisa nggak para imam yang ngangkat tabut itu ragu? Udah sampai di pinggir kolam nih, Yos. Mana, Yos? Kok masih ngalir sungainya, Yos? Tenggelam nih, Yos. Udah berat-berat. Ya udah angkat dulu kakinya, kan belum kecelup. Dia angkat kakinya. Yos, masih nih, Yos. Ngalir nih, Yos. Berat nih, Yos. Gimana nih, celupin apa enggak? Ya udah percaya aja. Ih, lu sih enak ngomong percaya aja, percaya aja. Kita yang ngangkat nih di sini, anyut semua nih. Bisa nggak kondisi seperti itu? Bisa. Tapi mereka tetap melakukannya dengan keberanian. Karena Tuhan yang suruh. Mereka celupkan kakinya. Seketika itu juga airnya berhenti. Kalau mereka tidak berani celupkan kakinya, berhenti nggak airnya? Tidak. Kalau mereka cuma angkat di atas permukaan air, berhenti nggak kakinya? Tidak. Karena perintah Tuhan. Celup, baru airnya berhenti. Sampai akhirnya Yosua berhasil memimpin bangsa itu menjadi bangsa yang pemberani, hidup bersama dengan Tuhan. Dan melihat bahwa keberanian mereka didasarkan iman percaya kepada Tuhan, bukan yang lain. Mengantarkan mereka ke seberang, melewati sungai Yordan itu, masuk ke tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Sehingga terjadilah persis seperti yang difirmankan Tuhan. Di Yosua 3 ayat 14 dan 17. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut perjanjian itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan itu. Sungai itu sibak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Terjadi seperti apa yang Tuhan perintahkan. Keberanian adalah faktor penting yang mengantar kita berani melangkah. Sebaliknya, ketakutan tidak akan membawa kita maju, malah semakin mundur, bahkan berdiam diri, freeze, tidak melakukan suatu apapun. Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara, kita semua pasti pernah berjalan melewati pintu otomatis yang digerakkan oleh sensor. Pernah ya? Belum pernah? Ya udah besok kita pasang di sini ya Bapak Ibu Saudara ya. Biar Bapak Ibu Saudara keluar masuk gak usah geser-geser gitu, tinggal berdiri di depannya, terus ada lampu merah tip 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 gitu kan, langsung kemudian bisa pintunya terbuka begitu ya. Nah, kalau kita pernah melewati pintu yang ada sensor seperti itu, sebelum kita cukup dekat dengan sensor tersebut, pintunya kebuka nggak? Enggak. Mungkin kita yang belum pernah, kita mikir gini, ini handle pintunya mana ya? Kok orang tadi keluar masuk gampang nih, ini kita jalan pelan-pelan. Kok giliran gue gak kebuka-buka ya pintunya ya? Ini kalau nabrak gimana nih? Kalau kita belum pernah, kita akan terus bingung. Pintu tetap dalam kondisi tertutup selama kita tidak cukup dekat berada di dalam sensor tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Terus berjalan mendekat sampai sensor itu bisa mendeteksi keberadaan kita dan pintu akan terbuka. Sebenarnya sesederhana itulah kerja iman kita, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mengambil langkah untuk bertindak, tidak akan terjadi sesuatu di dalam hidup kita. Ada banyak orang Kristen yang merindukan mukjizat di dalam hidupnya. Tapi hal itu belum pernah mereka alami.
Bukan karena mereka kurang berdoa atau kurang percaya kepada kuasa Kristus, tapi karena mereka belum berani melangkah dengan iman. Dalam nats firman Tuhan hari ini, Yosua baru saja menggantikan Musa, sang pemimpin legendaris yang tidak tertandingi, untuk memimpin kurang lebih 3 juta bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain yang bergabung masuk ke dalam tanah perjanjian. Diperhadapkan pada suatu tantangan yang besar, memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan yang begitu lebar, begitu deras arusnya pada waktu itu. Tapi Yosua tetap beriman pada yang telah diperintahkan Allah kepadanya, meskipun dia belum pernah melakukannya. Yosua ngalamin gak waktu zaman Musa? Iya, tapi sekarang dia yang harus melakukannya. Gimana kalau gak berhasil ya Tuhan? Gimana kalau akhirnya gak berhenti ya Tuhan? Gimana kalau mereka gak percaya ya Tuhan? Persis seperti cara kerja pintu sensor otomatis tersebut, Bapak Ibu Saudara. Ketika pengangkat tabut perjanjian itu melangkahkan kakinya, mencelupkannya di dalam sungai Yordan, terdeteksilah, baru akhirnya berhenti. Mungkin selama ini kita merasa semua pintu tertutup, gak ada lagi jalan keluar. Masalah terus, pergumulan terus, mau lihat kemana? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita melangkah dengan iman, didasari dengan kekudusan, didasari dengan janji Tuhan, didasari dengan keberanian, karena Tuhan bersama dengan kita. Saat kita melangkah dengan iman kepada Tuhan, maka iman itu akan mengaktifkan sensor pintu mujizat yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama bersiap, kita akan masuk ke dalam sesi perjamuan kudus. Saya undang tim pemuji dan tim pemusik. Kita akan nyanyikan satu pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
dalam surga, inilah kami semua umat-Mu hadir di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami orang-orang berdosa, kami orang-orang yang tidak layak, tapi kami rindu untuk disucikan dan dilayakkan. Kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh duduk semeja dan sehidangan dengan Kepala Gereja yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Mari ya Tuhan, jamah kami, sucikan kami Tuhan, supaya kami layak untuk bersatu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan, semakin hidup di dalam kekudusan, semakin percaya pegang teguh dengan janji-janji Tuhan. Sehingga akhirnya kami berani untuk melangkah dengan iman kami, melangkah bersama dengan Kristus. Bapa di dalam surga, ketika kami melakukan perjamuan ini Tuhan, ketika kami menjadi satu dengan Engkau, kami manunggal dengan tubuh Yesus dan darah Yesus Kristus. Kami percaya dosa kami sudah disucikan. Kami percaya sakit penyakit kami disembuhkan Tuhan. Kami percaya segala masalah kami diberikan jalan keluar. Kami percaya kami disegarkan, segala rasa putus asa, depresi, frustrasi kami Tuhan hancurkan di dalam diri kami. Segala kekerasan hati, kesombongan, dosa yang ada di dalam diri kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, biarlah Tuhan keluarkan dari diri kami. Basuh kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah kami bisa mengenakan pakaian yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita, lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda penghormatan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Mari kita pegang darah Kristus dengan tangan kanan kita, masih lebih tinggi dari kepala kita, sebagai tanda penghormatan. Sesudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Kita naikkan pujian refnya, betapa besar. Betapa besar Diakan Levi Handaya untuk membawakan kita dalam doa. Kita mendengarkan firman Tuhan yang sudah menguatkan kami, tapi kami juga diberi kesempatan untuk menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau yang akan memulihkan kami Tuhan, dan Engkau juga yang akan mengampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, bukan hanya untuk mendengarkan firman yang sudah kami dengar,
tapi biarlah Engkau juga yang memperlengkapi kami, memberikan kekuatan bagi kami, Roh-Mu yang menyertai kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami untuk meneladani Yosua, untuk berani berjalan melangkah dengan iman yang didasarkan oleh keputusan, janji-Mu dan keberanian Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami juga boleh melakukannya dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apapun yang kami peroleh saat ini, apapun yang menjadi milik kami, semua berasal daripada Engkau. Dan kalau sebentar lagi Engkau juga memberikan kesempatan bagi kami untuk mengembalikan kepuluhan yang milik Engkau Tuhan. Biarlah Engkau kuduskan setiap apapun yang akan kami persembahkan, berapapun itu jumlahnya, biarlah ini boleh merupakan pernyataan ungkapan rasa syukur kami dan ketaatan kami akan perintah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan untuk kehidupan kami ke depannya hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang sudah siap untuk mengembalikan perpuluhan, boleh siap di tempat masing-masing. Tadi sudah kita doakan, yang di lantai 2 juga bisa turun dan bergabung dengan kita. Dimulai dari sebelah depan, silakan langsung. Ya, silakan. Bagaikan air sirami tanah tersangka sayap sejuk menyegarkan bagai cahaya mentari hangat Janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Terima kasih untuk persepuluhan dan persembahan Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang yang membacakan warta, silakan. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat ibadah untuk juga jemaat yang di atas di lantai 2. Kami berdoa juga saat ini saya akan bacakan beberapa pengumuman. Apakah di antara jemaat ada yang pertama kali bergabung bersama kami di ibadah pagi hari ini? Saya lihat tidak ada ya, semuanya jemaat yang setia. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Karmelia Suryanto yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Kaum wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita Alberta yang akan diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Untuk Selasa ini tanggal 6 Agustus 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Gembala, itu Pendeta Magdalena Gianti Chandra. Mari berdoa bersama dalam benteng doa GBI Alberta setiap hari Jumat pukul 10 pagi. Benteng doa ini terbuka untuk umum. Mari kita ajak keluarga, tetangga, teman untuk kita saling menguatkan. Baik untuk doa bangsa dan negara kita, untuk doa gereja ini, dan juga untuk pergumulan doa-doa kita. Kaum muda diajak untuk hadir setiap Sabtu sore pukul 18 dalam komunitas Alberta Youth Team. Hari Sabtu ini tanggal 10 Agustus 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Yuri Gardian. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 11 Agustus 2024 pukul 8 pagi. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Petrus Suganda. Ingatkan juga untuk anak cucu kita untuk mengikuti Alberta Kids minggu depan pukul 10.30 sesudah kebaktian umum. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Marta Ektiastia Maure tanggal 7 Agustus dan PDP Felix Gusman Komala tanggal 10 Agustus. Ada di atas ya. Nah, untuk keduanya saya ucapkan untuk selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kesempatan melayani. GBI Alberta membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah rutin beribadah bersama kami minimal 1 tahun dan rindu melayani. Dapat menghubungi sekretariat untuk persyaratan yang jelas lebih lanjut. Kesempatan bekerja bersama di rumah Tuhan. Gereja GBI Alberta membutuhkan 1 office boy, yang kedua tenaga pengerja. Bagi yang berminat silahkan juga lihat persyaratan pada warta gereja. Mungkin ada Bapak Ibu yang saudara, keluarga, tetangga atau ponakan yang membutuhkan pekerjaan ini, bisa menghubungi sekretariat gereja tempat ini. Dana diakonia. Seluruh jemaat diajak untuk berpartisipasi dalam dana diakonia, baik sebagai donatur rutin atau temporer. Jemaat yang tergerak mendukung acara Kongko Dulu Yuk melalui makanan, minuman, atau dana, dapat juga silahkan menghubungi Diaken Lilumin di konsumsi. Terima kasih kepada Agnes via CL 150.000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada Ibu Lim Xuanhua sebesar 200.000. Tuhan Yesus memberkati. Mari tetap dukung gereja kita melalui persembahan atau persepuluhan yang bisa dilakukan melalui kantong kolekte, kotak perpuluhan, atau transfer ke rekening BCA gereja, dan scan QRIS yang ditempatkan di kursi-kursi ruang ibadah, maupun amplop persembahan yang sudah disediakan. Ada foto besuk cucunya Ibu Polen pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024. Selamat Ibu Polen atas cucunya, kelahiran cucu pertamanya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa juga tetap satukan hati berdoa bagi gereja kita Alberta dan bangsa negara kita setiap malam jam 21, jam 9 malam. Dimanapun kita berada, mari luangkan waktu untuk berdoa sejenak agar pemulihan terjadi bagi gereja kita Alberta dan bagi negara kita NKRI. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Mari kita ajak dan ingatkan keluarga, saudara, tetangga, dan lain-lain untuk beribadah bersama di gereja Alberta. Tetaplah ikuti kegiatan gereja kita GBI Alberta melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group GBI Alberta. Terutama untuk para petugas, para pelayan ya, harap diperhatikan. Saya rasa tidak ada pengumuman lain. Ada pengumuman tambahan Bu Karmel ya? Tidak ada. Mari saya undang Bapak Ibu untuk kita berdiri. Kita pujiannya begitu besar.
pengampunan yang Kau beri dalam hidup kami, sehingga memulihkan kami, mengubahkan kami menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami, pengorbanan-Mu yang begitu besar, sehingga kami boleh ada, kami sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah-Mu. Kami boleh diselamatkan, kami boleh diubahkan, semakin hari semakin serupa dengan Engkau Bapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan. Saat ini juga Tuhan sudah layakkan kami untuk memuji menyembah-Mu Bapa. Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh berkenan kepadamu, menyenangkan hatimu, dan hanya untuk kemuliaan namamu. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini juga Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk waktu dan kesempatan kami boleh sehidangan dengan Engkau Bapa. Bapa di dalam surga, siapakah kami ini Tuhan? Kami yang tidak layak Tuhan layakkan, kami yang tidak benar Tuhan benarkan. Terima kasih Tuhan buat perkenanan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Engkau baik, sungguh baik, terlalu amat baik. Kami terlalu yakin dan percaya lewat perjamuan ini, bukan hanya seremonial Tuhan, tetapi mengingatkan kepada kami akan cinta kasih-Mu, pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Dan kami yakin dan percaya lewat perjamuan ini Tuhan, 21 berkat Tuhan sudah sediakan buat kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kami bersyukur, berterima kasih juga Tuhan Ibu untuk Ibu Karmelia Tuhan, yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan kepakai dimanapun Tuhan tempatkan. Biar nama Tuhan ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Terus tambahkan hikmat pewahyuan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati untuk keluarganya, untuk suami dan kedua anaknya kami serahkan kasih pimpinan-Mu. Biar lewat keluarga ini, banyak keluarga yang lainnya juga diberkati. Kami bersyukur, berterima kasih juga untuk Ibu Gembala yang selalu mengayomi kami dengan kekuatannya, dengan kesabarannya Bapa. Kami yakin dan percaya jerih lalahnya tidak akan sia-sia. Tuhan perhitungkannya sebagai upah baik di bumi maupun di surga. Terus Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, sukacita yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih juga buat pelayan-Mu, anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini juga Tuhan. Tuhan yang perhitungkan sebagai upah. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan keperluan mereka. Terima kasih Bapa. Hari ini kami diingatkan, kami ditegur dan kami dinasehati melewat firman Tuhan. Kami mau belajar seperti Yosua Bapa yang mengalami mujizat. Ada 3 dasar yang dialami oleh Yosua Bapa. Hidup didasari dengan kekudusan, dan hidup didasari dengan janji Tuhan, dan hidup didasari dengan keberanian. Kami tahu Tuhan, semua janji yang Tuhan sudah berikan Tuhan, kami yakin dan percaya dari semua yang Tuhan sudah janjikan, Tuhan akan genapi dalam hidup kami Bapa. Dan kami akan berani berjalan melangkah bersama dengan Engkau, karena Engkau yang selalu menyertai kami. Engkau ada selalu bersama dengan kami, karena Engkau Immanuel. Terima kasih Tuhan, tanamkan, meteraikan setiap janji-janji-Mu, setiap firman yang telah kami dengar Tuhan. Dan Allah Roh Kudus yang memampukan kami dalam kehidupan kami, untuk kami dapat melakukannya. Biar hidup kami boleh berkenan padamu dan menyenangkan hatimu, dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kami berdoa juga untuk saudara kami yang berulang tahun, untuk saudari Marta atau Wiwi, juga PDP Felix Kusman Komala. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau sudah tambahkan usia mereka Bapa. Biar terus tambahkan Tuhan hikmat, pengetahuan, pengewahyuan yang daripada-Mu Bapa. Berkat-Mu yang khusus Tuhan berikan buat mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, dimanapun, apapun yang mereka lakukan, kerjakan Tuhan, buat berhasil. Nama Yesus ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Terus juga saat ini kami berdoa untuk anak dari Raymond yang ada di ICU. Bapa di dalam surga, Engkau tahu Tuhan keberadaan anak ini. Kami yakin dan percaya Engkau mengasihi Tuhan. Dia ada di hatimu, di pikiranmu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus saat ini Tuhan, jamah Tuhan. Engkau angkat segala sakit penyakit apapun yang menyebabkan dia demam atau apapun Tuhan. Lewat obat-obat yang disuntik, obat yang masuk dalam tubuhnya Bapa.
Karena tubuh ini, anak ini adalah kepunyaan-Mu. Dia adalah biji mata-Mu Tuhan. Dia berharga di mata-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau akan sembuhkan secara sempurna. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Yesus yang sudah sembuh. Kami berdoa juga untuk Raymond dan Eva, juga Ibu Eri Tuhan. Berikan mereka Tuhan, tanamkan mereka untuk mereka boleh bersandar berharap hanya kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah satu-satunya tabib yang heran, ke dokter di atas segala dokter. Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga. Kami yakin dan percaya Tuhan akan nyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan. Melalui sian ini banyak orang diberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan juga untuk bangsa dan negara kami Bapa. Kami bersyukur kami boleh ada, kami tinggal, kami hidup dan kami mencari nafkah di Indonesia. Itu bukan karena kebetulan, tapi ada rencana-Mu yang indah buat kami Tuhan. Ada tanggung jawab-Mu Tuhan, untuk kami boleh memberkati Indonesia Tuhan. Lewat hidup kami, lewat apapun yang kami dapat lakukan untuk Indonesia. Bapak, kami bersyukur berterima kasih untuk Bapak Jokowi yang telah menjalankan tugasnya dan juga Wakil Presiden Tuhan. Biarlah Tuhan di bulan Oktober dia akan mengakhiri tugasnya. Bapak, Engkau berkati Tuhan, Engkau cukupkan segala kebutuhan keperluannya untuk keluarganya. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapak. Kami bersyukur kami dapat menikmati apa yang telah dikerjakannya. Kami bersyukur juga Tuhan untuk pelantikan nanti Presiden yang baru Tuhan. Biar untuk Pak Prabowo dan Gibran juga Tuhan, Engkau tanamkan Tuhan roh yang takut akan Tuhan, agar dia juga boleh menjalankan program-program yang sudah ada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kabinet yang akan dipilihnya juga Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan campur tangan untuk memilih orang-orang yang tepat, yang sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, kami serahkan Indonesia dan kasih pimpinan-Mu. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami bersyukur berterima kasih untuk jemaat-Mu yang setia Bapa. Engkau tahu jemaat ini adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu Tuhan. Engkau tahu segala pergumulan masalah yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan kami serahkan dan kasih pimpinan-Mu. Kalau ada yang sakit Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus mereka sudah sembuh. Yang mengalami masalah diberikan jalan keluar. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuhnya Tuhan, memputus asa Tuhan berikan kekuatan, bangkitkan iman mereka. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Antar pimpin langkah kami, tibakan kami tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Nah, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin.